Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Yunda dengan NPM 18111000049 jurusan PGMI semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gaya dan di sini juga saya akan melakukan percobaan sederhana tentang gaya. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA MISD dengan dosen pengampu Ida Fitriani MPD. Dalam ilmu pengetahuan, gaya sering diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Jadi, pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Bila kita menarik atau mendorong, berarti kita memberikan gaya pada benda tersebut. Contohnya seperti kita mengangkat benda atau kita mengendarai kendaraan motor, dan masih banyak contoh gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya itu perbedaan gaya, energi, dan kemampuan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda, sedangkan energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam kegiatan. Jadi, perbedaan antara gaya, energi, dan kemampuan adalah gaya merupakan sebuah aktivitas, lalu untuk melakukan sebuah aktivitas perlu adanya energi, yaitu suatu kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya, ketika seseorang melakukan gaya dengan energi, itulah yang disebut dengan kemampuan, yaitu penilaian terhadap apa yang dilakukannya tersebut. C. Sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya mengubah gerak benda. Gaya dihasilkan oleh dorongan ataupun tarikan dapat mengakibatkan benda bergerak. Selain menyebabkan benda bergerak, benda dapat bergerak karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya dapat mengubah gerak benda berdasarkan arah. Contohnya seperti bola pingpong atau bola kasti yang dilempar ke arah tembok, itu akan merubah arah setelah membentur tembok. Yang kedua itu kecepatan. Contohnya seperti motor, mobil yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Yang kedua, gaya merubah bentuk benda. Contohnya seperti olahan tanah liat yang terjadi dapat merubah bentuk benda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya pada pelajaran kelas 4 SD MI itu ada 6. Yang pertama gaya otot, gaya pegas, gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Yang pertama itu adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering dilakukan pada saat kita menarik atau mendorong barang, mengangkat barang, atau saat kita berolahraga. Contoh gaya otot yaitu ketika mengangkat buku, menggunakan gaya otot lengan. Yang kedua itu ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Berikut merupakan contoh gaya pegas pada karet. Yang ketiga itu adalah gaya listrik statis. Gaya listrik statis ini adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Berikut merupakan contoh gaya listrik statis pada penggaris dan kertas kecil. Yang keempat itu adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Hanya benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan menempel pada magnet tersebut. Contoh gaya magnet yaitu paku ditempelkan atau didekatkan oleh magnet. Yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik, yaitu kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Gaya gravitasi yaitu adalah ketika pena jatuh ke lantai. Selanjutnya yang keenam itu adalah gaya gesek.
Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Contoh gaya gesek adalah ketika kita mendorong meja. Selanjutnya, berikut merupakan contoh percobaan sederhana tentang gaya. Percobaan yang pertama, di sini saya akan melakukan percobaan sederhana tentang gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Berikut alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan. Yang pertama, 1 buah botol yang berisi air, lalu 2 buah karet gelang, dan meja yang diperlukan. Cara kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang tertera, lalu masukkan 1 karet gelang ke dalam bagian luar botol. Selanjutnya, kaitkan karet gelang yang kedua pada karet gelang yang pertama. Kemudian, tarik karet secara perlahan. Nah, ketika karet ditarik, terjadinya di sini gaya otot, yaitu pada gaya otot lengan. Ketika kita menarik botol menggunakan karet, yaitu menggunakan otot lengan atau menggunakan gaya otot. Nah, ketika kita menarik botol pada karet itu akan meregang. Nah, di sini terjadinya gaya pegas yang terjadi pada karet yang diregangkan. Selanjutnya, itu pada percobaan sederhana ini antara botol dan meja itu terjadi gesekan. Nah, di sini merupakan terjadinya gaya gesek antara botol dan meja tersebut. Jadi, dapat disimpulkannya bahwasannya percobaan yang sekali ini saya lakukan terjadi adanya 3 gaya, yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Percobaan yang kedua adalah gaya gravitasi, yaitu terjadi kepada pena yang terjatuh ke lantai. Seperti ketika kita belajar pena terjatuh di lantai, itu merupakan adanya gaya gravitasi ketika pena jatuh. Percobaan sederhana yang ketiga yaitu adalah gaya magnet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu magnet dan paku. Cara proses percobaannya yaitu dekatkan paku pada magnet dan ketika itu magnet akan menarik paku untuk menempel pada magnet. Dan disinilah terjadinya gaya magnet antara paku dan magnet. Percobaan yang keempat, di sini saya akan melakukan percobaan yaitu tentang gaya listrik statis. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam melakukan percobaan listrik statis ini yaitu 2 buah pipet atau sedotan. Selanjutnya itu ada 1 buah kertas dilipat jadi 2 dan botol minum yang diisi air secukupnya. Cara kerja percobaannya yaitu gosokkan 2 buah sedotan ke bagian tengah kertas yang telah disediakan. Gosokkan secara berlahan sampai terasa hangat di tangan ketika menggosokkan sedotan, lalu letakkan gosokan sedotan dan lihat apa yang terjadi.
Di sini adanya listrik statis yang terjadi pada dua sedotan yang telah digosokkan pada kertas sebelumnya. Nah, di sini seperti adanya magnet, tetapi bukan magnet. Ini merupakan sebuah listrik yang terjadi pada sedotan akibat dari menggosokkan sedotan pada kertas, maka terjadinya atau mengakibatkan aluran listrik statis yang terjadi pada sedotan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Jika dalam percobaan sederhana ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.